Haleluya. 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 Saya bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih pada gembala yang mempercayakan kami untuk membawakan kesaksian atau kata-kata ajakan. Kami tiba hari Jumat di tempat ini dan memang tidak memberitahukan kehadiran kami ada di tempat ini. Kami dari perjalanan kembali ke Jakarta, saya lewat 11 provinsi dari Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur. Terus bulan kemarin saya nyebrang ke Makassar, dari Makassar ke Parepare, dan rally itu Wonomulyo, Majene, Mamuju, Pasangkayu, baru ke Donggala, Palu, baru Parigi, sama Pendeta Stefanus Maku. Kami naik ke Gunung Tinombo. Hamba Tuhan usia 82 tahun. Dia berdomisili di Santigi. Saya terharu dan saya jadi kayak terdorong, termotivasi dengan apa yang dia kerjakan. Karena dia membawa suku Daah yang ada di Tinombo dengan sebagian dari suku Lonje yang ada di pegunungan untuk dia perkenalkan atau membawa kami, karena mereka tidak bisa pakai bahasa Indonesia, jadi Pak Stefanus Maku yang menerjemahkan. Dan ketika saya melihat air mata dari jemaat yang boleh dikatakan terdegradasi, dari jemaat yang boleh saya katakan mereka jauh dari kehidupan modern seperti kita yang ada di tempat ini, saya sampai berkata begini, ternyata dia adalah Allah yang ajaib dan luar biasa. Selesai itu kami ke Gorontalo dan ke Manado. Dan kesempatan hari ini saya bersama dengan anak saya, kami kembali ke Jakarta. Dan selesai nanti ibadah di tempat ini, kami akan bertolak. Malam kami akan ada di Pendolo, dan Senin akan ke Palopo, dan Palopo akan ke Makassar, dan kami akan segera kembali karena sudah cukup lama kami mengitari dan boleh katakan pelayanan misi. Nah, yang menjadi kesaksian begini, kenapa saya tertarik dalam pelayanan misi? Jadi memang sebelum saya datang tempat ini, saya sudah berjumpa dengan almarhum gembala senior yang ada di tempat ini tahun 97. Waktu untuk kesempatan yang pertama saya datang di Sulawesi Tengah, masih pakai kendaraan boleh dibilang naik bis. Saya dari Toraja, saya naik singgah di Masamba, dan kami masuk naik ke Rambi. 3 hari 3 malam kami jalan kaki, karena mau naik pesawat MAF itu cuma diikat pakai kabel dan dikatakan cuma di atas pepohonan. Tapi saya takut karena saya bilang, jangankan di atas pepohonan, 2 meter aja saya jatuh, pasti saya akan mati. Jadi saya nggak naik. Jadi naik itu pegunungan yang tembus sampai ke Rampi. Saya digigit lintah. Saya tidur di tengah hutan. Tapi waktu sampai di atas, saya melihat, oh ini kenyataan yang dikatakan pelayanan misi yang Tuhan bebankan dalam kehidupan kami. Dari sejak perjalanan 97 sampai sekarang ini, udah 21 mission trip yang saya kerjakan untuk Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo, sampai di Manado. Jadi kemarin saya sempat mampir di tempat ini, saya bawa motor. Kalau sekarang saya bawa mobil. Nah, waktu motor itu dari Enrekang itu akan naik ke daerah Polewali, akan mau menuju untuk ke Toraja, itu naik gunung dan jalanannya sukar untuk
mau ditembus. Ini motor NMAX, itu motor matic, bukan trail. Tapi saya disaksikan banyak orang, saya bergumul, saya berkatakan, Tuhan, Engkau yang akan berjalan bersama dengan kami. Jadi waktu kami naik tembus, ternyata Tuhan beri kemampuan, kekuatan, sampai semua yang saksikan geleng kepala. Tuh motor bisa sampai tembus ke atas. Saya tidak turun, tetapi tetap di atas motor. Memang beceknya yang luar biasa, tapi dia bisa naik sampai ke atas. Nah setelah sampai di atas, saya berlutut. Saya begini ya, saya berlutut. Terus saya oles nih motor ya, bagian depan. Saya poles begini. Sekali saya poles, air mata saya udah keluar. Saya kira begini. Saya bilang begini, NMAX. Sekali saya bilang, NMAX. Jadi lelamu tidak sia-sia ya. Nah, saudara lihat ya, ada yang ketawa. Sekarang saya tanya gini, NMAX itu benda mati atau benda hidup? Ayo, benda mati, benda hidup. Benda mati. Tapi dia bisa jadi prasarana. Sampai saya berkata begini, kemain dia Tuhan. Saya benda hidup, tapi saya ingin saya jadi prasarana untuk kemuliaan dan nama daripada Tuhan. Saya keliling seluruh Indonesia. Saya sempat mission trip ke China berapa kali. Saya pergi untuk beritakan kenapa. Jadi kesaksiannya gini. Tahun 83, usaha orang tua saya di Jakarta bangkrut. Kami pulang di Manado dan mama saya jualan di pasar. Itu jualan untuk seperti bawang dan rica yang jual. Karena kami udah jatuh susah. Karena toko kami terbakar, kami pulang Manado. Dan saya sekolah di kampung, saya tidak tahu untuk naik lakbak terbuka. Nah waktu naik lakbak terbuka, teman saya iseng, dia lepaskan tangan. Singkat cerita, saya jatuh, pingsan, dan sempat muntah. Tahu itu gejala apa? Geger otak. Saya nggak kasih tahu sama orang tua karena saya berpikir nanti papa marah. Karena dikasih jajan cukup banyak. Tapi saya naik untuk kendaraan yang memiliki resiko. Jadi singkat cerita, ini tidak luka, tidak keluar darah, tapi memar. Saya tutup pakai topi dan nanti 1 bulan baru darah itu keluar di hidung, tidak mau berhenti. Dilarikan rumah sakit umum Gunung Wenang dan 5 jam pertama saya masih diinterview. Dokter tanya, kamu jatuh ya? Saya bilang iya, saya jatuh, tapi jangan kasih tahu sama papa saya. Haleluya, haleluya. 5 jam setelah itu saya terus koma, tidak sadarkan diri. Dan Bapak Ibu Saudara tahu saya koma selama 34 hari. Saya tidak mengerti akan arti hidup ini. Sudah dipasang EKG, infus tidak bisa masuk di pembuluh nadi. Karena nafas itu boleh dikatakan secara medis tidak mungkin untuk saya bisa mengalami lagi kesembuhan secara dokter yang tangani. Tetapi itu yang almarhum pendeta Tang Ching Han, itu sahabat dengan almarhum papa saya. Dia cuma berkata sama papa saya bahwa di dalam darah Yesus itu punya kuasa. Waktu dia bilang darah Yesus punya kuasa, mama saya cuma berkata, karena mama saya panggil P sama dia. P bilang apa? Tan Ching Han bilang begini sama mama saya, nih di dalam darah Yesus ada kuasa. Mama belum tahu untuk bilang haleluya. Dia belum tahu kalau di dalam Yesus ada kuasa. Tapi waktu dia nyanyikan Allah kuasa melakukan segala perkara, mama saya nggak tahu bagaimana, dia sudah angkat tangan. Haleluya. Itu yang tadi dibilang lagu Aku Berserah. Artinya begini, kalau kita benda hidup, saya bilang NMAX benda mati. Tapi saya bilang sama gembala, saya mau pakai lagi. Dealer bilang begini, Pak, ini motor di bawah perjalanan jauh ya. Saya sembunyikan, tapi dealer bisa tahu. Dia bilang, Pak, motor ini kalau dia manusia, dia udah lelah, udah cukup, dia tidak mampu. Tapi kalau dia bisa dipakai untuk prasarana, begitu juga dengan hidup saya. Secara medis tidak mungkin saya sembuh, tapi waktu didoakan, dokter bilang 5 hari saya akan mati. Tapi hari yang kelima saya gerakan tangan saya. Dan ketika saya gerakan tangan saya sadar dari ketidaksadaran.
Saya cabut tuh infus, sebab saya berpikir begini, saya sudah rasakan tuh kematian tuh enak. Saya tidak bisa merasakan, tapi kematian saya waktu itu adalah kematian yang tidak ada di dalam Kristus. Nah ketika saya cabut, mama saya teriak, tapi saya bilang gini, Ma, buat apa Felix hidup? Felix udah mati, udah enak, tapi buat apa Felix hidup? Haleluya. Di situ baru saya menyadari, kenapa Tuhan saya hidup? Kenapa Tuhan beri saya kesempatan untuk bisa menyekap lagi dunia ini? Saya lumpuh, tidak bisa berjalan karena medis sudah stadium 3, radang otak stadium 3. Saya tidak mungkin lagi untuk bisa sembuh total. Tapi saya berdiri, saya roboh. Tidak ada kekuatan karena memang saraf sudah banyak putus. Saya bisa berjalan. Dan jangan cuma bilang, kamu bilang haleluya di atas kursi roda. Saya bilang haleluya. Saya nggak bilang begini, Feli ingin sembuh Tuhan, enggak. Haleluya. Waktu bilang haleluya, saya berdiri di atas kursi roda. Saya tidak jatuh. Saya bisa berdiri begini. Mama saya lihat saya dengan dokter spesial, dia pikir karena di sebelahnya itu kan jurang, di bawahnya pegadaian. Dia pikir saya akan loncat di jurang. Harus saya bilang, Mama diam aja di situ, biar Felix yang berjalan. Dan ketika saya tatapkan nih kaki ini, seperti seorang bayi saya melangkah. Dan ketika diyakinkan saya bisa berjalan, itu sebabnya saya 87. Orang tua bilang, karena kamu sembuh karena dokter, kamu harus siap untuk jadi dokter. Jadi saya ikutin apa yang orang tua ingin. Tapi 89 saya tinggalkan Jakarta. Kenapa? Saya berpikir begini, hidup saya bukan karena dokter, tapi hidup saya karena Yesus. Jadi dari 89 sampai hari ini, jujur 36 tahun saya keliling Indonesia, saya keliling beberapa negara. Kenapa? Sebab saya mendapatkan pertolongan daripada Dia. Jadi kalau saudara ingin untuk mengalami, saya tutup nih kesaksian kata ajakan, ada sesuatu yang Tuhan ingin buat dalam hidupmu, biar pelayanan misi tetap ada dalam hidupmu. Katakan amin. Katakan amin. Saya dengar dengan Pak Pendeta Marvel, almarhum Pendeta Linto Senior, mau ke Poso itu 1 minggu. Jalanan belum seperti yang sekarang. Dia harus nyebrang dari Kolone Dale untuk pergi ke Poso. Masih jalan seperti sekarang. Nah kalau sekarang kita melihat perusahaan sepertinya sudah berada bersama kita. Fasilitas sudah seperti yang sekarang nampak. Kita boleh dikatakan, boleh dipakai semuanya. Kenapa kita tidak menggunakan waktu yang Tuhan beri dalam hidup ini untuk kita berikan kepada Dia? Saya tidak tenang kalau satu hari saya tidak berdiri untuk menyampaikan Dia adalah Allah yang luar biasa. Kenapa? Saya sudah mendapat banyak pertolongan yang daripada Allah. Sebentar kita akan menerima kebenaran firman Allah. Biar kebenaran firman Allah itu bukan sekedar kita dengar, tapi firman Allah itu kita katakan, Tuhan saya ingin untuk saya bertumbuh dekat dengan Engkau. Ketika saya nyanyi itu lagu begini, saya sering katakan, kurasakan, coba musik, saya akhiri kesaksian. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Terus. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Apa dibilang? Kurasakan kasih kuasa Roh. Apa? Kurasakan kehadiran. Stop dulu ya. Banyak kali kita jujur nyanyi, tapi pujian itu tidak teraplikasi dalam hidup ini. Kita bilang kita merasakan kasih-Nya Tuhan,